ke channel aku di Clara Zevanya Sarange. Annyeonghaseyo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bersemangat. Oke guys, jadi hari ini aku bakal membuat video konten yang benar-benar beda dari konten masak, makan, jalan-jalan, ataupun bermain. Oke, nah jadi sebelum kalian simak videonya, jangan lupa di subscribe. Nah, emang apa sih yang beda? Hari ini aku bakal menceritakan dongeng ke kalian semua. Makanya kalian menyimak videoku baik-baik ya. Dan tonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Oke, yuk kita mulai. Oke guys, sekarang kita mulai ya dongengnya. Dongengnya itu berjudul Kendi Emas dan Ular. Yuk kita mulai. Jadi suatu ketika ada sepasang suami istri dan ia berprofesi sebagai petani. Lalu hendak mereka bekerja di sawah. Pada saat mereka bekerja di sawah, ada suatu benda yang jatuh dan mereka pun tidak tahu bendanya itu jatuh berasal dari mana. Lalu Pak Tani pun menghampiri benda yang jatuh itu. Dia membukanya kendi itu, lalu ia melihat kepingan emas, teman-teman. Wow. Dan lalu ia akhirnya membawa kendi itu dan ia taruh di bawah pohon. Lalu ia bergegas menemui istrinya. Dia berkata begini, "Tadi aku melihat sebuah kendi yang berisi kepingan emas." Istrinya berkata, "Mengapa kamu tidak bawa pulang saja?" Dan ia berkata, "Itu kendinya bukan milik kita, jadi kita tidak boleh membawa pulang." Keesokan pada saat mereka berbicara, ada seorang ibu-ibu, teman-teman. Nah, seorang ibu-ibu mendengar pembicaraan mereka tentang kendi tadi. Lalu ibunya pun bergegas menemui suaminya di rumah. Ia berkata, ada sebuah kendi yang berisi kepingan emas. Emang benar ya teman-teman? Lalu sepasang suami istri itu cepat bergegas menemui kendi itu, teman-teman. Akhirnya kendi itu bertemu. Nah, pas mereka ketemu oleh kendi itu, mereka bawa pulang deh. Nah, kendi itu dibawa pulang oleh mereka. Jadinya sesampai di rumah, mereka penasaran dengan isinya. Apa benar isinya emas? Ternyata pas dibuka, serem teman-teman. Tahu nggak isinya apa? Ular. Karena apa? Mengapa dia mendapatkan ular? Karena ibu itu dan suaminya bersifat antagonis. Apa yaitu antagonis? Nanti aku jelasin, oke? Lalu suaminya marah kepada istrinya. "Kata kamu isinya kepingan emas, kenapa kita dapat ular?" Katanya gitu. Jadi ia begitu marah. Nah, istrinya pun akhirnya membawa kendi itu ke depan pintu rumah si petani tadi guys, yang menemukan kendi tersebut. Lalu keesokan harinya si petani itu dan istrinya juga mau berangkat bekerja di sawah kembali, teman-teman. Pas ia buka pintu, ia melihat kendi tersebut. Ia berkata, "Ini sepertinya kendi yang pernah aku temukan di suatu sawah. Siapa ya pemiliknya?" Lalu akhirnya ia bawa masuk ke rumah dan dia memanggil istrinya. Sini, aku menemukan kendi yang kemarin aku temukan di sawah." Akhirnya sepasang suami istri itu membuka
menyukai si kendinya. Dan mereka tetap menemukan kepingan emas. Wow, mereka menjadi berubah kaya raya. Tetapi walaupun mereka sudah menjadi kaya raya, hidup mereka tetap sederhana dan mereka juga tidak mempunyai anak. Tapi teman-teman, mereka tetap bersyukur loh. Nah, kalian juga harus tetap bersyukur ya atas anugerah Tuhan. Lalu teman-teman, si petaninya itu yaitu bersifat protagonis. Kira-kira apa ya protagonis? Protagonis artinya sifat yang baik, jujur, sopan, dan suka ramah kepada orang lain. Yang kedua yaitu antagonis. Antagonis apa sih? Antagonis yang bersifat jahat, serakah, dan juga berbohong kepada semua orang. Jadi kalian harus berbuat hal yang baik ya. Seperti petani ini membuat hal protagonis. Harus jujur, sopan, ramah, dan tidak sombong. Jangan kayak si ibu-ibu itu tuh yang sifatnya kayak antagonis. Gak boleh ya. Aku aja sama mamaku bersifat protagonis. Kalian juga kan pastinya. Nah, segitu ya teman-teman cerita dongeng dari aku tentang si kendi emas dan juga ular. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe di atas sini. Oh iya teman-teman, gimana cerita dongeng dari aku? Seru kan? Nanti kalau ada dongeng lagi, aku ceritain ke kalian biar kalian seru gitu nontonnya. Oke, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jadi teman-teman kalian ikut nonton video YouTube aku. See you tomorrow guys. Bye-bye.